wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Nana di sini hari ini siapa yang nggak berangkat? Niken sama Vera, Bu. Ya, cuman itu aja. Oke. Nah, sekarang kita melanjutkan pelajaran yang minggu lalu tentang sejarah kebudayaan Islam. Nah, kalian buka LKS-nya halaman 235 ya. Nah, di halaman 235 ini kita membahas tentang khalifah-khalifah Abbasiyah yang terkenal dan kebijakan pemerintahan di Abbasiyah. Nah, di materi ini kita membahas 3 materi ya. Yang pertama itu tentang Khalifah Al-Mansur dan Harun Ar-Rasyid. Khalifah Al-Mansur dan Harun Ar-Rasyid. Kemudian yang kedua itu membahas tentang Khalifah Al-Ma'mun dan Al-Muqtasim. Kemudian yang ketiga itu membahas tentang kebijakan pemerintahan Abbasiyah. Pertama itu Khalifah Al-Mansur dan Harun Ar-Rasyid. Di sini ya, Khalifah Abbasiyah yang terkenal itu yang pertama kan Abu Ja'far Al-Mansur. Nah, beliau ini dikenal dengan sebagai khalifah yang tegas dan cerdas. Ini khalifah ini dikenal dengan khalifah yang tegas dan cerdas karena dia itu menetapkan 7 kebijakan khalifah yang menjadi pedoman pemerintahan bagi Bani Abbasiyah. 7 kebijakan ini dianalisa oleh para ahli sejarah mampu menjadi penyokong, pendorong dan memberi motivasi besar dalam perkembangan ilmu. Nah, kepada masa pemerintahan Khalifah Al-Mansur dan Harun Ar-Rasyid ini, kerajaan besar di Selat Bosporus dapat ditaklukkan oleh pasukan Islam dan Ratu Irene. Tahu kan Ratu Irene? Itu penguasa wilayah itu. Nah, wilayah itu takluk dan membayar upeti yang banyak pada Abu Ja'far Al-Mansur. Membayar pada Khalifah Al-Mansur ini, Abu Ja'far. Karena Ratu Irene itu harus membayar mahal pada kekalahannya tersebut pada masa itu. Nah, dan Ratu Irene itu harus menjual beberapa gereja itu hanya untuk mendapatkan emas untuk membayar kepada Khalifah Al-Mansur dan Harun Ar-Rasyid. Karena ulama besar Ibnu Tabatibah itu menceritakan kehidupan Al-Mansur itu. Nah, Al-Mansur ini adalah seorang raja yang agung, tegas, bijaksana, kemudian alim, berpikir cerdas, dan amat disegani oleh rakyat. Kemudian yang kedua itu Harun Ar-Rasyid. Nah, dilihat di buku LKS masing-masing ya. Kita baca bareng-bareng. Harun Ar-Rasyid itu lahir di kota kecil Rai pada tahun 1405 Hijriah. Ibunya itu seorang hamba, ayahandanya itu adalah Al-Mahdi, khalifah ketiga Abbasiyah yang memerintah selama 10 tahun. Nah, Harun Ar-Rasyid itu adalah seorang khalifah yang paling dihormati. Dia itu paling dihormati di kerajaannya, alim dan sangat dimuliakan sepanjang sepanjang usianya menjadi khalifah. Nah, pada waktu itu melaksanakan ibadah haji, beliau itu bersembahyang 100 rakaat setiap hari dan menunaikan ibadah haji dengan berjalan kaki. Nah, semua perbuatannya itu terutama dalam bersedekah sama dengan Al-Mansur. Beliau itu sangat rahim dan pemurah hubungannya dengan harta benda yang dimilikinya. Nah, kemudian di sini pemerintahan Khalifah Harun Ar-Rasyid itu adalah puncak keemasan bagi Bani Abbasiyah. Nah, di mana kota Baghdad itu sebagai ibu kota negara setelah mencapai puncak kejayaannya pada masa itu. Bukan khalifah saja yang mendapatkan limpahan harta kekayaan
kerajaan itu. Akan tetapi semua pembesar istana seperti pegawai-pegawai pemerintah, panglima, tentara, dan para pekerja istana yang lainnya itu juga mendapatkan kekayaannya di dalam kota Baghdad itu. Nah, di zaman Harun ar-Rasyid itu juga Baitul Mal, tahu kan Baitul Mal itu ditugaskan untuk menanggung narapidana dengan memberikan setiap orang makanan yang cukup serta pakaian pada musim panas dan musim dingin. Dan Khalifah Harun ar-Rasyid itu menjadikan program sosial tersebut dianggap sebagai tugas tanggung jawab Baitul Mal. Nah, kemudian yang ketiga itu Al-Ma'mun. Khalifah Al-Ma'mun berkuasa pada tahun 198 Hijriah sampai 198 Hijriah sampai berapa? 218 Hijriah. Ini Al-Ma'mun ya. Dia dilahirkan dari seorang hamba saya bernama Marajil. Jadi ibunya itu bernama Marajil. Dia dilahirkan 6 bulan lebih dulu dari saudara sebapak Al-Amin. Nah, sifat beliau itu sangat menonjol di antara pemaaf. Beliau itu memaafkan pemberontak Fadil bin Arabiyah yang telah menghasut komplotan penjahat tentang dirinya. Beliau itu juga memaafkan Ibrahim bin Al-Mahdi yang telah melatih dirinya sebagai khalifah di Baghdad. Kemudian yang keempat itu Al-Muqtasim. Al-Muqtasim. Nah, nama aslinya itu adalah Abu Ishaq Muhammad Al-Muqtasim. Abu Ishaq Muhammad Al-Muqtasim. Al-Muqtasim itu lahir pada tahun 187 Hijriah dan memerintah tahun 467 sampai 487 Masehi. Nah, beliau itu dibesarkan dalam suasana ketentaraan yang pada masa Khalifah Al-Ma'mun, Al-Muqtasim itu merupakan tangan kanannya untuk menyelesaikan kesulitan dan memimpin peperangan. Nah, karena sikap keberaniannya itu dan ketegasannya itu, maka Khalifah Al-Ma'mun itu melantiknya sebagai putra mahkota. Nah, Al-Muqtasim itu menjadi khalifah setelah kakaknya Al-Ma'mun wafat. Nah, Al-Muqtasim itu memerintah pada masa Abbasiyah, masih mengalami kejayaan peradaban ilmu pengetahuan. Dan beliau itu juga terkenal sebagai pencinta ilmu dan pengembangan ilmu pengetahuan. Baik, untuk yang ketiga ini kebijakan pemerintahan Abbasiyah. Nah, perkembangan peradaban Islam itu mengalami puncak kejayaan pada masa pemerintahan Abbasiyah. Karena keadaan itu terjadi karena peran khalifah tersebut dan kebijakan yang mereka tetapkan itu membuat kebijakan dan menjadi khalifah pertama melaksanakan kebijakan tersebut, yaitu ini Khalifah Al-Mansur dan Harun ar-Rasyid, kemudian Khalifah Al-Ma'mun dan Al-Muqtasim. Nah, perkembangan peradaban di pemerintahan Abbasiyah ini mengalami puncak kejayaannya pada masa Abbasiyah tersebut. Keadaan itu terjadi karena peran para khalifah tersebut dan kebijakan yang mereka tetapkan itu. Nah, khalifah yang membuat kebijakan dan menjadi khalifah pertama melaksanakan kebijakan itu, yaitu Khalifah Al-Mansur dan Harun ar-Rasyid, kemudian ada Khalifah Al-Ma'mun dan Al-Muqtasim. Dari kebijakan pemerintahan Abbasiyah ini ada 7 kebijakan, yaitu yang pertama itu memindahkan kekuasaan Bani Abbasiyah dari Hamsimiyah ke Baghdad. Nah, kemudian yang kedua itu kota Baghdad itu sebagai kekuasaan Abbasiyah dibuka menjadi kota terbuka untuk semua peradaban dari berbagai bangsa. Nah, hal ini dilakukan oleh para khalifah tersebut karena melihat pengalaman pola pengembangan budaya dan ilmu masa Bani Umayyah terdahulu yang bersifat Arab Oriental. Akibatnya adalah budaya dan ilmu pengetahuannya itu menjadi lambat dan berkembang. Makanya para khalifah itu membuka kota Baghdad itu menjadi kota yang terbuka untuk semua umat, semua bangsa yang masuk ke kota Baghdad. Kemudian yang ketiga itu ilmu pengetahuan dipandang sebagai sesuatu yang sangat mulia dan berharga. Nah, para khalifah ini adalah orang-orang yang sangat mencintai ilmu tersebut dan membuka kesempatan ilmu pengetahuan seluas-luasnya. Kemudian yang keempat itu rakyat diberi
beban pikiran berpikir serta memperoleh hak asasinya dalam segala bidang. Nah, seperti akidah, ibadah, terus filsafat dan ilmu pengetahuan. Kemudian yang kelima itu para menteri keturunan Persia diberi hak penuh untuk menjalankan pemerintahan, sehingga mereka itu memegang peranan penting dalam memajukan kebudayaan dan ilmu pengetahuan. Kemudian yang keenam itu berkat usaha Khalifah Abbasiyah tersebut yang sungguh-sungguh dalam membangun ekonomi Islam, pemerintahan Abbasiyah ini memiliki peradaban harta yang cukup melimpah di Baitul Mal, hasil rampasan perang dari kemenangan perang tersebut. Nah, kemudian yang ketujuh, dalam pengembangan ilmu pengetahuan, para khalifah itu banyak yang mendukung perkembangan ilmu pengetahuan, sehingga banyak buku-buku yang dikarang oleh ilmuwan tersebut dalam lembaga-lembaga ilmu pengetahuan yang dibangun untuk memfasilitasi kegiatan masyarakat dalam menimba ilmu pengetahuan. Nah, dari yang Ibu sebutkan tadi, itulah kebijakan Khalifah Abbasiyah tersebut menurut para pakar sejarah. Nah, bisa dilihat ya di dalam buku tersebut bagaimana sejarahnya, ceritanya, materi-materinya sudah ada semua di dalam buku. Baik, dari materi hari ini, adakah yang ingin ditanyakan, anak-anak? Tidak ada, Bu. Sudah cukup. Kalau tidak ada yang bertanya, sekarang Ibu kasih kalian tugas. Tugasnya itu individu ya. Jadi dari setiap kalian masing-masing membuat rangkuman tentang materi hari ini, tentang materi yang sudah Ibu jelaskan tadi, tentang kebijakan pemerintahan Khalifah, yaitu pemerintahan Abbasiyah. Jadi dirangkum setiap masing-masing individu. Kemudian pertemuan selanjutnya dikumpulkan masing-masing. Baik, Ibu. Baik, cukup ya untuk pertemuan hari ini. Ibu rasa semuanya sudah paham dan jangan lupa tugas mandirinya dikerjakan minggu depan dikumpul. Baik, Ibu cukupkan ya untuk pelajaran hari ini. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.